Acara-acara olahraga hingga konser-konser musik yang telah berlangsung besar-besaran di beberapa negara mungkin membuat sebagian kita terlena atau bahkan lupa bahwa pandemi COVID-19 belum usai. Jumlah kasus dan kematian akibat virus corona ini masih terus bertambah. Sebagian dari kita barangkali bisa sedikit bernafas lega karena sudah menerima suntikan vaksin. Tapi belum semua penduduk bumi mendapat akses terhadap vaksin COVID-19, terutama warga di negara-negara miskin. Kita simak, negara miskin dilarang kena COVID. Di antara banyak hal menarik yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam KTT G20 di Roma, Italia akhir Oktober lalu, salah satunya tentang vaksin COVID-19. Jokowi mengusulkan untuk mengoptimalkan peran G20 dalam ikut mengatasi kelangkaan dan kesenjangan vaksin, obat-obatan, dan alat-alat kesehatan. Ini seperti mengafirmasi bahwasanya kesenjangan vaksin di seluruh dunia memang terjadi. Indonesia termasuk beruntung karena punya akses yang cukup terhadap vaksin-vaksin COVID-19. Dari total populasi dunia yang mencapai 7,9 miliar penduduk hingga 3 November 2021, baru sekitar setengahnya yang telah mendapatkan vaksin COVID-19. Setidaknya 1 dosis. Berdasarkan Our World in Data, persentasenya adalah 49,7 alias 3,9 miliar penduduk. Ini berarti masih ada kurang lebih 4 miliar manusia lagi di dunia yang belum terlindungi oleh vaksin COVID sama sekali. Dan masih menurut Our World in Data, hanya 3,9% warga di negara-negara miskin yang telah mendapatkan setidak-tidaknya 1 dosis vaksin COVID. Menurut Bank Dunia, negara miskin atau negara berpendapatan rendah adalah negara dengan pendapatan nasional bruto per kapita kurang dari 1.026 dolar Amerika Serikat. Dan pada saat ini ada 24 negara yang termasuk ke dalam kategori ini, mayoritas di benua Afrika. Dan jika mengacu pada data Bank Dunia, populasi negara-negara miskin yang sudah divaksin cuma 27,7 juta jiwa. Sangat kecil jika dibandingkan dengan 683,3 juta jiwa yang belum mendapatkan vaksin COVID. Seberapa timpang distribusi vaksin antara di negara-negara kaya dengan di negara-negara miskin? Bank Dunia mencatat setidak-tidaknya pada akhir September lalu 66% penduduk di negara-negara berpendapatan tinggi telah mendapatkan sekurang-kurangnya 1 dosis vaksin. Kini Anda bisa menilai sendiri seberapa timpangnya itu terhadap persentase penduduk yang sudah divaksin di negara-negara melarat tadi. Tragisnya, di tengah kesenjangan akses vaksin ini, beberapa negara kaya malah membuat rencana kurang ajar. Mereka berencana memberikan dosis ketiga alias booster kepada warga negaranya. Organisasi Kesehatan Dunia mengecam hal ini. Direktur Darurat Kesehatan WHO, Michael Ryan berkata, jika melakukan rencana tadi, itu sama saja kita berencana untuk membagikan jaket pelampung tambahan kepada orang-orang yang sudah memiliki perlindungan. Padahal, di saat yang sama, kita juga membiarkan orang lain tenggelam. Ini adalah wujud terburuk dari wajah manusia Homo homini lupus, yakni ketika manusia menjadi serigala bagi sesama manusia. Kalau begini, seolah-olah ada larangan tidak tertulis yang berbunyi negara miskin dilarang terkena COVID. Karena jatah vaksinnya diserobot oleh negara-negara yang congkak, cuma karena bergelimang dolar. Namun seberapa mengkhawatirkan hal ini sebenarnya? Seperti apa korelasi antara cakupan vaksin di suatu negara dengan tingkat kasus positif dan kematian karena COVID-19? Mari bandingkan dua negara yang berada di kutub berlawanan dalam hal cakupan vaksin berikut. Uni Emirat Arab, salah satu negara yang termasuk berpendapatan tinggi, telah memvaksin sekitar 8,7 juta warganya, alias 87,9% dari populasi. Negara ekonomi terbesar keempat di Timur Tengah ini berhasil menekan rasio kematian akibat corona di angka 0,3%. Sementara Haiti, yang termasuk salah satu negara paling melarat sedunia, cakupan vaksinnya sekitar 0,3% saja. Artinya dari sekitar 11 jutaan penduduk Haiti, baru 35 ribuan yang mendapatkan vaksin COVID. Dan rasio kematian akibat COVID-19 di negara yang terletak di Karibia ini tercatat di angka 2,8%. Tapi, apakah Haiti, negara dengan cakupan vaksin paling rendah itu menjadi negara rasio kematian akibat virus corona paling tinggi? Ternyata bukan.
Negara dengan rasio kematian terburuk akibat COVID adalah Yaman. Negara yang pendapatan nasional bruto per kapitanya hanya sekitar $620 ini memiliki rasio kematian akibat COVID hingga 19,3%. Padahal cakupan vaksinnya lebih tinggi dibandingkan Haiti, yaitu 0,6%. Loh kok bisa? Salah satu pangkal soalnya karena Yaman diguncang perang sipil sejak tahun 2014. Ini membuat jutaan orang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan yang sebagian telah porak-poranda akibat pertempuran. Lantas, apakah negara dengan rasio kematian terendah adalah negara terkaya? Ternyata sama sekali bukan. Bhutan adalah negara dengan rasio kematian akibat COVID terendah. Negara berpendapatan menengah ke bawah ini telah berhasil memberi vaksin kepada 67,1% warganya. Indonesia yang GNI per kapitanya pada tahun lalu lebih unggul $1.010 Amerika Serikat per 7 November 2021 baru berhasil menyuntikkan vaksin dosis lengkap kepada 78,99 juta warganya, alias 29,23% dari total populasi. Para ahli mengatakan, Bhutan telah berhasil mencegah COVID-19 melalui kepemimpinan yang penuh perhatian, penyediaan dukungan ekonomi dan sosial yang cukup, serta adanya budaya tanggung jawab bersama yang telah meresap di dalam masyarakat.